recording dan video, cuman kan gue lagi nggak di rumah dan ini backgroundnya mungkin agak sedikit beda, dan semoga suara gue tuh kedengaran secara jelas karena bisa kalian lihat mikrofon gue itu belum gue charge, dan ya gitulah, biasa lupa gitu ya. Dan gue juga mengejar konsistensi dalam mengupload YouTube gue, makanya jangan lupa subscribe ya, please. Ini gue jarang promosi kok channel YouTube gue, tapi gue kali ini bener-bener promosi. Oke, anyway, gue bakal langsung jump to the main topic dari video ini, yaitu adalah you are not a burden, you are just being loved. Dan kenapa gue membahas hal itu, karena banyak orang yang ngerasa kalau misalkan memiliki low self esteem, mereka tuh melihat diri mereka tuh sebagai a burden instead of they're just being loved by others. Kenapa orang-orang tuh being kind, kenapa orang lain tuh being kayak helpful ke kalian, itu karena kalian just being loved, kalian tuh bukan a burden. So daripada gue banyak bacot, gue langsung masuk ke video intinya. Oke, hal yang pertama yang akan gue bahas adalah di origin kenapa kita tuh punya atau mendevelop sistem belief bahwa kita adalah sebuah burden. Kita going back ke masa lalu kita as an infant atau enggak as a kid gitu ya. Kalau misalnya as an infant, kalian tuh masih bayi. Saat kalian masih bayi, komunikasi yang kalian punya tuh adalah whether it's pleasant or unpleasant tuh kadang kalian tuh bisanya hanya menangis. Komunikasi yang kalian punya dan emosi-emosi yang kalian punya pun terbatas, tentunya nggak seperti orang dewasa yang sudah memiliki the variety of emotions gitu kan. Nah, salah satu bayi untuk menyampaikan komunikasinya terhadap orang tuanya atau caregivernya adalah dengan cara menangis. Nah, saat dia menangis dan kayak dia membutuhkan, berarti saat bayi tersebut menangis, mereka membutuhkan sesuatu. Dan harusnya orang tua yang buat si anak ini tuh secure atau mereka ngerasa nggak burden itu adalah saat mereka nangis, orang tua ini akan memberikan needs yang dia butuhkan. Misalnya dikasih minum susu, terus dengan muka yang welas asih, dengan gesture yang kayak very open, very nurturing. Nah, di situ tuh sebenarnya bayi itu sudah merekam, karena dia, kalau misalnya gue bahas agak lama, cuman intinya dia tuh ada di state of kayak alpha to theta wave, yang dimana semua memori itu tuh terstore di situ, yang dimana kita tuh punya sistem belief sekarang itu tuh karena masa-masa kita waktu kecil itu. Oke, lanjut, itu kan masih as an infant, masih bayi gitu. Nah, growing up pas masih udah gede gitu, misalkan kalian punya kebutuhan untuk apa, tapi orang tua kalian tuh mendismiss kebutuhan kalian, semisalnya kebutuhan emosional. Saat kalian menangis so ini buat saat kalian nangis, orang tua kalian tuh akan responsif atau justru bakal marahin kalian. Itu juga menentukan bagaimana keworthinessan atau keberhargaan diri kalian, dengan cara bagaimana orang tua itu tuh bertemu dengan emotional needs kalian. Saat orang tua mendismiss emotional needs kalian langsung merasa bahwa oh, gue tuh a burden. Jadi disitulah sistem belief yang kayak terdevelop, kenapa kalian merasa being a burden aja gitu instead of being loved saat ada seseorang yang membantu kalian. Sebenarnya form of burden ini tuh bisa ke mana-mana. Bisa juga kayak saat emotional needs doesn't met atau kayak our needs doesn't met waktu kecil, itu tuh formnya bisa ke people pleasing dan lain sebagainya macamnya. Cuman itu akan gue bahas di another video karena fokusnya adalah di sini tentang receiving help from others gitu. Nah, selanjutnya akan gue bahas itu adalah, tadi kan udah di origin kenapa kita tuh merasa feel like a burden. Dan yang kedua, alasan kenapa sampai akhirnya kalian ngerasa bahwa bantuan dari orang lain itu tuh lebih ke kalian itu tuh beban dibanding kalian itu tuh being loved. Jadi salah satu trauma response dari perasaan burden atau misalkan emotional neglect atau enggak kayak needs yang tidak bertemu pada masa kecil, itu tuh bakal terbentuk ke trauma response. Salah satu trauma response-nya itu adalah hyper independence yang gue bakal concernin di video ini ya. Jadi banyak trauma response, tapi one of them yang bakal gue bahas di topik ini adalah hyper independence. Dimana seseorang dengan hyper independence ini, walaupun terdengar independence itu tuh kesannya kayak oh, ini orang berarti mandiri banget, berarti ini orang yang dia tuh secure dan lain sebagainya. Belum tentu. Siapa tahu driven dia berbehave menjadi hyper independence itu adalah dikarenakan sistem belief mereka yang mereka sudah miliki dari waktu kecil bahwa mereka itu adalah a burden. Jadi saat seseorang yang memiliki trauma response hyper independence ini meminta pertolongan ke seseorang, itu akan membuild sense of shame di dalam dirinya, karena di otak mereka tuh cuman a burden doang. Saat mereka minta tolong ke orang tuh kayak gue weak, gue ngerasa kayak burden, kayak misalnya kayak gitu. Jadi mereka tuh sangat, dan untuk merasakan kayak burden itu tuh feeling shame-nya itu tuh yang sangat kronik banget, yang sampai mereka tuh tidak
menginginkan merasakan shame hal tersebut, jadinya mereka menghindari untuk meminta bantuan terhadap orang lain, karena yang di otak mereka kalau misalnya gue minta tolong, gue cuman beban doang bagi orang lain. Dan kata mereka itu tuh refer ke diri gue sendiri. Jadi gue juga meng-experiencing hyper independence, dan mungkin biar pas gue penyampaian video ini lebih gampang, gue pakai case contoh gue aja. Ya, jadi saat merasa bahwa diri gue itu beban, gue tuh ngerasa nggak deserve untuk nge-receiving good things dari orang lain, atau ada orang lain membantu gue. Semisalnya ada orang saat gue sakit, ada orang yang ngebantu gue untuk nemenin gue ke dokter. Yang biasanya gue tuh kalau ke rumah sakit itu tuh apa-apa sendiri, gue beli obat, gue sakit tuh pasti gue sendiri beli obat. Terus kalau misalkan gue lagi sakit, gue juga misalkan kayak udah gue masak sendiri apa gitu lah. Intinya hyper independence tuh kayak gitu, karena gue udah kebiasaan sendiri, dan gue juga kebiasaan bahwa needs gue nggak bertemu gitu lah, entah faktor apapun itu, bisa caregiver, bisa trauma dari lingkungan yang ngebuat gue jadi hyper independence dan nge-build sense of burden gitu. Jadi sebenarnya banyak banget formnya kayak kenapa bisa seseorang tuh bisa ngebentuk sense of burden. Gue nggak akan kasih tahu kenapa alasan gue mungkin punya hyper independence itu, atau punya feeling of I'm a burden ya. Cuma akhirnya saat gue ngerasa si hyper independence tersebut, dan gue ngerasa saat ada gue sakit, ada orang yang beliin gue obat, ada orang yang ngasih gue makan, ada orang yang masakin gue, ada orang yang ngerawat gue, ada orang yang mau nemenin gue ke rumah sakit gitu ya, ngantri-ngantri terus disetirin mobil, itu gue ngerasanya sangat-sangat gak enak banget, rasanya risih, rasanya kayak pengen gue langsung kayak gantiin aja uangnya, karena menurut gue gak usah, karena gue tuh cuman beban lo doang, dan gue gak mau lo tuh rasa terbebanin sama gue, atau enggak kayak misalnya nih orang itu tuh ntar punya pikiran kalau gue tuh cuma manfaatin doang, atau gue tuh beban, atau kayak gimana. Gue selalu merasanya tuh seperti itu, bahwa gue tuh adalah beban saat gue minta tolong sama orang lain. Jadi once ada orang yang kasih kebaikan ke diri gue tuh langsung kayak nge-push, atau enggak besoknya gue langsung balikin lagi dari dalam bentuk apapun itu gitu, enggak bentuk perketiplek sama, tapi apapun itu gue langsung bantu kasihin, karena gue ngerasa gue nggak mau jadi beban lo, dan gue langsung kasihin tuh langsung kontan apa yang lo kasih ke gue dengan bentuk yang berbeda gitu ya tentunya. Nah dari situ gue ngerasa kayak kenapa gue ngerasa a burden gitu, dan kenapa orang lain bisa merasakan ditolong, dikasih hadiah, dikasih apapun itu, dikasih kado, mereka tuh bisa menerima itu dengan nyaman, tanpa beban, tanpa kayak pikiran gue tuh beban, gue tuh apalah, gue tuh malu-maluin, gue tuh gimana. Itu kan gue jadi tertrigger dong otak gue, kenapa gue bisa merasakan hal tersebut gitu. Nah yang ternyatanya sudah gue jelasin sebelumnya ya, karena gue tuh banyak needs yang gak bertemu sama gue, dan banyak juga lingkungan-lingkungan yang nge-shape gue tuh jadi hyper independence, dan gue ngerasanya tuh gue tuh cuman a burden. Tapi ternyata bukan gue itu tuh a burden, tapi it's just the form of love gitu dari orang-orang, dan gue ternyata menyadari bahwa gue tuh nggak deserve to be loved. Di situ yang gue menyadari juga bahwa gue punya low self esteem dan low self worth, dimana gue aja tidak bisa menerima rasa cinta dari orang lain, dan gue rasanya kayak feel suffocate, feel kayak a burden saat ada seseorang yang mencintai gue rasanya freak out, gue rasanya pengen lari saat ada orang yang mencintai gue. Disitulah yang kayak ngebuat gue berpikir bahwa sebenarnya tuh self concept yang kita punya di dalam otak kita dari sistem belief yang kita sudah develop dari sejak kecil atau dari traumatic event, itu tuh ngebentuk self concept diri kita yang kita punya sekarang. Misalnya waktu gue mungkin mengalami beberapa traumatic event waktu kecil, atau pas gue growing up masih SD, SMP, SMA, itu yang nge-shape gue untuk jadi punya belief system bahwa gue tuh a burden. Dan di situ gue, karena gue punya belief system tersebut, gue jadi berbehave bahwa gue nggak butuh bantuan orang lain. Jadi kalau kalian tahu tuh ada triangle kayak gini, kayak ada thoughts, behavior, sama apa gitu, ntar gue jelasin di situ, dimana itu tuh saling berkorelasi. Saat kita memiliki self concept yang seperti apa, itu menjadi pikiran kita, bahwa pikiran kita tuh memiliki burden itu gue jadinya self independence gitu. Saat gue memahami hal tersebut, dan there is something wrong with me that I need to be working on dalam diri gue, di situ gue juga menyadari bahwa self concept itu tuh benar-benar berpengaruh banget sama cara kita berpikir di dunia ini. Misalnya, gue bakal dibahas ada under video juga gimana pikiran kita tuh bisa mereflect
our reality. Sebenarnya gue udah buat juga video di change your personality, change your personal reality, itu gue bakal taruh di sini atau di description box. But anyway, gue going back lagi ke topik yang tadi. Jadi saat gue memiliki self concept bahwa diri gue adalah a burden, saat ada seseorang yang memberikan rasa cintanya atau membantu gue, karena cinta tuh formnya banyak banget jenisnya, kayak love language ada 5. Mungkin salah satunya orang memberikan gue komplimen, orang memberikan gue pertolongan ke diri gue, salah satunya adalah pertolongan, service gitu. Gue ngerasanya kayak oh my god, gue a burden banget, gue ngerasa weak banget, gue ngerasa shameful banget, gue ngerasa kecil banget, gue ngerasa unworthy banget saat ada seseorang itu tuh yang memberi pertolongan ke gue, karena gue just a burden gitu loh buat orang lain, karena gue punya sistem belief seperti itu, gue punya self concept yang seperti itu. Tapi kita lihat lagi kalau ada orang yang memiliki sistem belief kayak oh no, I'm just being loved by others, makanya orang-orang ngebantu gue, makanya orang ada yang ngasih kado ke gue, makanya ada orang yang kayak perhatian sama gue gitu. Jadi dua konsep diri atau dua sistem belief yang berbeda itu tuh bisa menentukan bagaimana kita tuh mempersif suatu hal di dalam hidup kita, dan itu yang ngebuat gue kayak wow, it's very important for us atau for me gitu ya, untuk memiliki sistem belief yang dimana tuh bisa ngebuat diri kita tuh not feel like tuh weighing so much burden di shoulder kita gitu. Maksudnya saat ya seperti itu, refleksi diri saat kita memiliki inner belief yang seperti apa, itu akan terefleksikan di atau terproyeksikan di realita kita, karena itu yang kita percayai dari subconscious mind kita. Bener langsung kayak reprogram otak gue untuk berpikir bahwa gue tuh not a burden, tapi gue tuh just being loved by others. Saat ada orang mau ngasih kado ke gue, saat ada orang yang ngasih perhatian ke gue tuh bukan a burden gitu, gue tuh nggak nyusahin intinya, karena yang gue takut tuh adalah gue kata-kata gue tuh orang yang nyusahin orang gitu. Dan di situ yang ngebuat gue kayak oh ya, gue bukan nyusahin orang saat ada orang ngebantu gue bukan nyusahin orang saat ada orang yang mau ngejemput gue jauh-jauh, gue bukan nyusahin orang saat gue minta tolong atau ada orang yang mau nolongin gue bukan nyusahin orang, atau gue bukan beban saat gue lagi butuh pertolongan pas gue sakit, gue bukan bebanin orang saat gue butuh pertolongan untuk gue melakukan ABCD, tapi itu adalah saat mereka mau, itu adalah form of love dari mereka. Dan disitulah gue menyadari bahwa oh yaudah, just receive the love gitu, jangan di overthink kayak ada trust apa di belakangnya gitu. Nah kalau trust masalah kayak dia jadinya questioning ada orang yang baik, itu kan udah ke trauma yang lain ya, jadi kita bahasnya di lingkup yang lebih kecil. So jadi kalau misalkan kalian merasakan apa yang gue rasakan, bahwa kalian tuh gak deserve untuk menerima pertolongan karena kalian ngerasanya a burden, percayalah kalian tuh bukan a burden, tapi kalian hanya being loved by others. So segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you so much for watching and see you on my very next video. Bye.